al-malu wal banun zinatul hayatid dunya ila akhiril ayat. Yang pertama, keponakan saya saudara Mudarib bin Muhammad Na'an bin Haji Ahmad Taufik bin Haji Afud bin Lanto bin Adam alaihissalam, serta istrinya anak almarhum Bapak Haji Lisan Hidayat. Jamaah hadirin yang hadir pada malam hari ini, malam Rabu. Tadi saya lambat hadir karena setiap malam Rabu ada taklim di rumah. Taklim rutin yang setiap ba'dal maghrib sampai isya, lalu ta'asya makan malam. Lalu saya meluncur kemari ke rumah keponakan saya yang alhamdulillah malam ini beliau sudah melaksanakan hajatnya, yaitu motong rambut karena kedatangan anak yang berapa? Ketiga. Tadi kita sudah baca doa inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kita motong rambut yang tadi dipegang kepalanya, itu bacaannya tuh. Itu tapakulnya kepada Maryam. Maryam itu adalah seorang perawan yang melahirkan putra Nabi Isa alaihi salam. Inni u'idzu bika, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anak-anak keturunannya sampai kiamat, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang kurang ajar. Ya, nah setan sekarang kurang ajarnya keterlaluan. Maaf yang punya HP, bukan saya menafikan HP, saya punya HP, tapi banyak anak-anak sekarang ini gara-gara HP kejeblos. Bapaknya nggak tahu menau, emaknya nggak tahu menau, tiba-tiba ditagih utang, utangnya judi online. Nggak tanggung-tanggung 30 juta. Mau ditangkap, emaknya nangis. Ujung-ujungnya apa? Nggak gadain sertifikat. Itu namanya anak carakan data sawala pada jaya akabatonga. Kalau kata dalam kitab Primbon gitu ya, Primbon kita gitu kan ya, jawaban. Anak carakan data sawala, anak yang salah bapak ke bawa-bawa. Mau dibiarin anak kita, ya kan? Tuh. Maka jangan sampai kita berlindung dari setan yang selalu menggoda manusia dari mulai tidur sampai bangun tidur dan tidur lagi. Setan seperti goda kita. Karena motong rambut ini bukan sekedar motong rambut, ada ikutannya. Mana nih Nabi kasih tahu, hakul walidi liwaladi salasun, wajiban orang tua kepada anaknya cuma 3. Yang pertama, ayuh sinasma'u, memberikan nama yang baik. Namanya siapa? Muhammad Gibran. Muhammad Gibran. Mudah-mudahannya Pak Gibran ini kayak Jokowi anaknya ya. Gibran. Ya nggak apa-apa sih, ya bagus, Gibran bagus ya. Emang dianjurkan kita mempunyai anak namanya biar bagus. Ya, jangan sampai anak kita namanya, ya Allah, nama cakap-cakap dipanggil Paul, ya kan? Dulu mertua saya namanya Muhammad Nursin, Haji Muhammad Nursin. Tapi waktu orang nanya Muhammad Nursin, sekampung gak ada yang tahu, se-RT gak ada yang tahu. Begitu panggil Sempil, masyhur namanya, nama Sempil. Kenal semua dari ujung kulon ke ujung kulon. Nama aslinya Nursin, panggilannya Sempil.
Masya Allah, itu mertua saya, namanya cakep, Muhammad Nursin Cahaya Rasulullah. Sempil, ya Allah. Ini nama itu jangan dirubah-rubah kalau udah bagus. Ponakan saya Abdurrahman, hamba Allah yang penyayang, ya, sayang bini, sayang anak, Abdurrahman. Mudarid, cakep tuh nama Mudarid, ya Allah. Muhammad dari wudhu. Jadi kita diperintahkan yang pertama ngasih nama yang baik. Nama saya nama, boleh gak nama saya Fir'aun? Boleh aja Fir'aun. Emang apa bilang kan ada di Quran itu? Ya, yang semua ada di Quran jangan diambil. Setan juga di Quran namanya ada. Iya. Apa kita pantas punya anak namanya setan atau korun? Nama yang bagus-bagus. Lahir bulan Januari, kalau si laki-laki namanya Yanwar, ya kan? Kalau perempuan Januari namanya Juniper, gitu. Februari kalau laki-laki Febri, perempuan Febrianti, itu cakep. Ya, Maret kalau laki-laki Mar'i Al-Katiri, cakep kan? Perempuannya Marhamah, ya cakep itu kan. Waktu lahir Agustus, panggil si Agus, ya kan? Perempuan Agustini, ya kan? Gitu. Desember laki-lakinya dipanggil siapa? Dasman. Jadi semua itu nama dianjurkan, nama yang baik. Yang kedua, wa yu'adzibahu, mendidik. Nabi ngomongnya wa yu'adzibahu, bukan wa yu'allimahu. Beda loh. Kalau adik itu artinya mendidik. Kenapa? Dari rumah. Dari masih bisa berangkat, mam, tangan kanan kan, salim tangan kanan, itu mendidik namanya. Tungkong, cium tangan, salim, mendidik. Beda dengan yu'alim, mengajarkan. Kalau mendidik dari rumah, terutama bini kita itu paling pintar mendidik anaknya, ya kan gitu kan. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu tempat pendidikan yang pertama. Ngasih makan, bismillah, ya kan? Itu mendidik namanya, bukan mengajar. Alif nggak ada. Karena kalau bila mana anak terdidik, ini anak didikannya orang tuanya cakep banget, udah gitu ilmunya dalam, anak itu terdidik dan berilmu cakep. Tapi kalau yu'alim, diajarkan dia alim, tapi dia terdidik, maka ilmunya cakep, tapi akhlaknya kurang. Banyak orang yang ilmunya cakep, dalam, tapi akhlaknya rendah, terhina di depan umat. Kenapa? Enggak dididik orang tuanya. Nabi mengajarkan yu'adib, mengajarkan mendidiknya, bukan mengajarkan. Yang mengajarkan, yang membuat alim manusia, tergantung dia mengaji di mana, tergantung dia nyantren di mana, gitu kan. Nah, saya nih berkat didikan orang tua jadi begini. Ini Abdurrahman, berkat didikan orang tua, kalau nggak ngaji bapaknya ngomel, digebukin. Orang tua, ayo ngaji, didik namanya tuh. Yang kedua, yang ketiga, wa yujawwizu idza adraka, ngawinin anak bila udah balik, udah pengen kawin. 3 tuh. Pertama, mengasih nama yang baik. Yang kedua, mendidiknya. Yang ketiga, ngawinin anak kalau udah ketemu jodoh. Alhamdulillah, orang tua mama anak kagak pernah protes. Anak pengen kawin, orang tua siap. Bener ya? Begitu kawin nikah, punya anak, orang tua. Nah, anak hamil, bini mantu hamil, orang tua yang repot. Mantu mau ke rumah sakit, orang tua terpejeng-pejeng. Apa kata anaknya? Mak mau punya duit, mak punya. Tuh orang tua mak dikasih tuh ongkos sama orang tua. Benar gitu kan? Cakep. Jadi anak itu benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya. Makanya kata ulama, innal insana yuladu sahifatan bayadha'ah. Sungguhnya manusia dilahirkan ibarat kertas yang masih putih. Kertas nih, kertas HPS yang masih putih. Innal insana yuladu sahifatan bayadha'ah. Manusia dilahirkan seperti kertas yang masih putih.
yankushu fihal murabbi mayasya, yang punya kertas mengukir tergantung apa yang dia ukir. Mau digambar rumah jadi rumah, mau digambar kambing jadi kambing, mau dicoret-coret jadi coret-coretan. Yankushu fihal murabbi au kal ajinnatil murinati, atau peralam manusia dilahirkan seperti adonan tepung. Yusawi mayasya hasba mayahwi, dia bentuk rotinya tergantung mau bikin roti apa, apem jadi apem, ya kan, jadi kue cincin jadi kue cincin, jadi geplak jadi geplak, tergantung adonan yang ada, tergantung siapa yang akan di roti apa yang dibikin, kan itu hasba mayahwi, tergantung kehendak siapa yang roti apa yang dibikin. Jadi manusia itu dilahirkan masih suci, maka tergantung orang tuanya. Anak kita ini yang masih bayi tadi itu dicetak jadi orang alim, insya Allah jadi alim. Jadi anak-anak kita nanti jadi udah gedenya kita cetak jadi camat, insya Allah jadi camat. Lurah jadi rumah lurah, RT jadi RT. Kenapa? Tergantung bapaknya, himmah bapaknya, semangat bapak ibunya. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya tidak sedikit orang tua yang, maaf ya, orang tua nggak mampu, orang tua nggak bisa baca tulis, boleh dikatakan orang tua awam lah, tapi nggak pernah orang tua itu anaknya nggak diberi sekolah, nggak disuruh ngaji. Ada orang tua yang nggak bisa baca tulis tapi anaknya jadi santri. Bapak saya nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca, tapi baca Quran lancar gitu, tapi anaknya nyantri semua. Kemudian saya juga, abang saya juga menaan, anaknya santri semua, nggak ada yang selek boleh dikatakan. Dedi juga sebetulnya bagus baca Qurannya, Abdul Rahman juga bagus baca Qurannya, saya tahu pernah ngajinya masa dulu. Nggak ada yang selek. Kenapa? Karena semua orang tua menginginkan anaknya jadi anak yang baik, yang soleh. Jadi mudah-mudahan tadi yang kita bacain doa tuh, potong rambut itu mengikuti jalannya ulama-ulama soleh. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh laki-laki, kalau perempuan menjadi solehah, berilmu, berpengetahuan, taat Allah Rasulnya, dan patuh kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Barangkali ini sekedar sekapur sirih yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita selalu berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.